Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Dinamika Psikologi Perkembangan Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada kali ini kami akan membawakan satu materi yang bertemakan perkembangan emosi dan sosial pada lansia dengan topik kelekatan dan cinta. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Farah Nabila Damayanti, Nurul Awalia Rusli, Akrim Abdul Goni, Intan Rosdiana, dan saya sendiri Nadia Zalfa Nafisah. Pada pembahasan kali ini, kami akan memaparkan beberapa poin, yaitu definisi kelekatan, aspek cinta, faktor yang mempengaruhi kelekatan, aspek-aspek kelekatan, contoh kasus, dan yang terakhir, kelekatan pada ayat Al-Quran. Poin pertama mengenai definisi kelekatan akan disampaikan oleh Intan Rosdiana. Adanya, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk menyingkat waktu, langsung saja ke definisi kelekatan. Istilah kelekatan atau attachment untuk pertama kalinya dikemukakan oleh seorang psikolog dari Inggris pada tahun 1958 bernama John Bowlby. Bowlby menggambarkan konsep attachment sebagai sebuah pertalian atau ikatan antara ibu dan anak. Lalu, menurut Martin Herbert mengatakan bahwa attachment mengacu pada ikatan antara dua orang individu atau lebih yang sifatnya adalah berhubungan psikologis, diskriminatif, dan spesifik, serta mengikat seorang dengan orang lain di dalam rentang waktu dan ruang tertentu. Definisi kelekatan menurut Stanthorpe menerangkan beberapa pengertian kelekatan atau attachment dalam bahasa sehari-hari. Attachment mengacu pada suatu relasi antara dua orang yang memiliki perasaan yang kuat satu sama lain dan melakukan banyak hal bersama untuk menunjukkan relasi tersebut. Dalam bahasa psikologi perkembangan, attachment adalah adanya suatu relasi antara figur sosial tertentu dengan suatu fenomena tertentu yang dianggap mencerminkan karakteristik relasi yang unik. Selain itu, attachment juga didefinisikan sebagai ikatan emosional yang kuat antara bayi dan pengasuhnya. Sedangkan cinta menurut Sternberg juga berpendapat bahwa dari semua jenis hubungan cinta, baik cinta terhadap orang tua, kekasih, saudara kandung, maupun teman baik, ditemukan elemen yang sama, yaitu komunikasi interpersonal, sharing, dan juga dukungan. Elemen-elemen tersebut merupakan jantung dari hubungan cinta yang bisa berupa saling memberi perhatian, ide atau informasi, mengembangkan kepribadian masing-masing, menemukan hal-hal yang menarik secara bersama-sama, saling memahami dengan baik, membuat seseorang merasa dibutuhkan, saling memberikan bantuan, dan saling berbagi perasaan secara mendalam. Oleh karena itu, Sternberg menyimpulkan bahwa ketika seseorang merasakan cinta, maka ia akan mengalami sekumpulan perasaan, hasrat, dan pikiran yang semuanya itu akan membuat ia menarik kesimpulan bahwa dia mencintai seseorang. Baik, sekian. Pemaparan poin kedua tentang aspek cinta akan disampaikan oleh Nurul Awalia Rusli. Padanya dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi. Di sini ada aspek cinta. Aspek cinta itu ada 3, yaitu keintiman, gairah, dan juga komitmen. Yang pertama, keintiman. Keintiman adalah perasaan emosi yang mengandung kehangatan, kedekatan, dan berbagi dalam hubungan relasi. Yang kedua, gairah. Gairah adalah daya tarik fisik dan seksual terhadap orang lain. Yang ketiga, komitmen. Komitmen adalah penilaian kognitif
mengenal relasi dan intensi untuk mempertahankan relasi itu menghadapi masalah. Next. Dan juga ada faktor mempengaruhi kelekatan. Yang A, pengalaman masa lalu. Hal ini berkaitan dengan kehidupan seseorang sebelum seseorang memasuki usia remaja atau dewasa. Perlakuan orang tua dan orang-orang di sekitar individu tersebut akan mempengaruhi dirinya dalam membangun kelekatan dalam dirinya. Kejadian yang ia alami saat sejak masa kecil sampai memasuki dewasa muda akan menjadi peristiwa yang dapat membentuk kelekatan pada diri seseorang. Perpisahan atau kehilangan orang-orang yang ia sayangi juga akan menjadi aspek yang dapat membentuk kelekatan pada diri seseorang. Maka dapat dikatakan bahwa perceraian orang tua juga akan mempengaruhi pembentukan kelekatan pada diri seseorang. Next. Yang B, faktor keturunan. Gen memang belum dapat dipastikan sebagai pembawa sifat keturunan dari kelekatan. Keturunan dikatakan dapat mempengaruhi pembentukan kelekatan karena cenderung anak akan melakukan atau meniru orang tuanya. Anak akan meniru hal yang mereka lihat, tidak hanya yang dilakukan oleh orang tuanya, tetapi juga oleh orang-orang di sekitarnya. Anak melihat dan melakukan hal tersebut berulang-ulang, pada akhirnya anak akan meniru tidak hanya perilaku tetapi juga disertai emosi yang sama dengan figur yang ia contohkan. Otomatis ketika beranjak dewasa, secara alamiah tanpa ia sadari emosi pembentukan kelekatan sedikit banyak akan mirip atau mencontohkan orang tuanya dulu, seperti karakteristik dan sifat yang dimunculkan saat menyikapi sebuah hubungan. Next. Yang C, jenis kelamin. Jenis kelamin juga menjadi faktor yang membentukkan kelekatan pada diri seseorang. Penney dan juga Noyler 1996 menyatakan bahwa wanita memiliki tingkat kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan pria. Di dalam hubungan percintaan, tingkat kecemasan ini akan mempengaruhi kualitas hubungan seseorang dengan pasangannya. Sedangkan dalam hubungan orang tua ke anak, ibu memiliki tingkat kecemasan yang lebih. Dalam hal ini, kecemasan diartikan sebagai kekhawatiran yang ditimbulkan dari rasa kasih sayang yang terkadang terlebih dari seorang ibu. Terima kasih. Baik. Pemaparan poin ketiga tentang aspek-aspek kelekatan akan disampaikan oleh Farah Nabila Damayanti. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan aspek-aspek kelekatan. Dalam mengembangkan atau meningkatkan gaya kelekatan yang aman, maka harus meningkatkan aspek-aspek kelekatan. Karena adanya kelekatan terbentuk itu dari aspek-aspek yang mendasarinya. Adapun aspek kelekatan menurut Papalia dan kawan-kawan yaitu ada dua. Yang pertama, sensitivitas figur, yang mana sensitivitas figur dapat berupa seberapa besar kepekaan figur terhadap kebutuhan individu atau sejauh mana figur lekat dapat mengetahui kebutuhan-kebutuhan individu. Yang kedua, responsivitas figur. Responsivitas adalah bagaimana figur lekat menanggapi kebutuhan individu. Menurut Erwin, aspek utama pembentukan dan pengembangan kelekatan adalah penerimaan figur lekat. Sensitivitas atau kepekaan figur lekat terhadap kebutuhan individu dan responsivitas kedua belah pihak, baik figur lekat maupun individu, dalam menanggapi stimulus-stimulus yang diberikan untuk memperkuat kelekatan antara keduanya. Menurut B, aspek penting untuk mengembangkan kelekatan yang aman adalah penerimaan figur lekat dan adanya sensitivitas. Yang termaksud di dalamnya adalah respon yang berkesinambungan dan konsisten terhadap kebutuhan individu. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aspek kelekatan yang utama untuk ditingkatkan adalah sensitivitas atau kepekaan figur lekat dan responsivitas atau cara figur lekat menanggapi kebutuhan individu tersebut. Terima kasih. Selanjutnya, pemaparan poin terakhir tentang kelekatan dalam ayat Al-Quran dan contoh kasusnya oleh Akrim Abdul Ghani. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih. Kelekatan di dalam ayat Al-Quran tercantum dalam Quran Surah Maryam ayat 96.
yaitu innalladzina amanu wa ngamilus solihati sayaj'alu luhumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Kemudian terkait contoh kasusnya adalah di sini kita mengangkat cerita dari kisah cinta Ratu Elizabeth dan Pangeran Philip, di mana keduanya sudah menjalin kisah cinta dari usia muda, amat muda. Seperti yang kita ketahui, Ratu Elizabeth dan Pangeran Philip pertama bertemu di usia masih kanak-kanak, yang dimana Elizabeth masih 7 tahun dan Philip 13 tahun. Selang 5 tahun, Elizabeth jatuh cinta pertama kali kepada pria bernama asli Philip Mountbatten. Ia jatuh cinta pada usianya 18 tahun dan tidak pernah berpaling lagi. Hal itu, kisah cinta mereka itu masuk ke aspek secure attachment style, yang seseorang dengan gaya kelekatan ini memiliki karakteristik positif self atau konsep diri positif. Hubungan mereka yang terbilang sangat kuat dan terjalin cukup lama sebelum akhirnya berlabuh ke pelaminan. Jikapun mereka berdua sibuk dengan urusan karir, tapi Ratu Elizabeth dan Pangeran Philip juga bertemu dan menghabiskan waktu berdua. Gaya kelekatan aman lebih tidak mudah marah dan tidak menampilkan permusuhan dan mengharapkan hubungan yang positif. Kini kisah cinta mereka bersama sudah mencapai 73 tahun. Kesimpulannya, dari penjelasan di atas bisa kita simpulkan bahwa kelekatan adalah suatu bentuk ketertarikan emosi antara satu individu dengan individu yang lain. Ketika seseorang telah lekat dengan orang lain, ia akan merasa aman, terlindungi, dan terpenuhi kebutuhan afeksinya. Kelekatan ini bersifat menetap, intens, dan terus-menerus. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami, sedikit banyaknya semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.